warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Bapak Ibu? Sehat semua? Kita talbiyah dulu yuk, talbiyah dulu, semangat dulu ya. Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Baik, terima kasih. Untuk bapak-bapak, siapapun nanti yang saya serahkan mic untuk talbiyah, apakah di Mina atau di Arafah, tidak boleh menolak. Ya, gantian kita nanti membaca talbiyah. Kenapa? Kita ambil barakahnya. Suara kita terdengar di padang Arafah, terdengar di Mina. Bagaimana banyaknya pahalanya itu. Jadi jangan bilang saya tidak hafal, hafal dari sekarang. Ya, boleh 2-3 kali gantian semuanya. Ya. Jadi pokoknya mic-nya nanti bergilir. Yang bapak-bapak gantian untuk membaca talbiyah, ya. Nah, yang kedua, di Arafah Mina nanti gantian, nanti juga saya minta siapa yang azan setiap salat kan. Nah, untuk khusus acara puncak, nanti kalau acara puncak kami yang menentukan siapa yang akan kami nunjuk jadi pembawa azan nanti. Kalau yang waktu yang lain boleh gantian. Tapi pada saat puncak pelaksanaan wukuf, bapak-bapak siapapun yang kami tunjuk, kami minta silahkan laksanakan tugasnya untuk azan. Kenapa? Untuk mencari kemuliaan dan keutamaan di padang Arafah. Jadi ya, Bapak Ibu. Saya mulai nanti kalau kita berangkat. Nah, ini yang sering ya. Jangan sampai keluar dari kamar AC dibiarkan menyala. Jadi AC-nya masing-masing di kamar tolong dimatiin ya. Tolong dimatiin, lampunya dimatiin semua. Itu wajib hukumnya. Kemudian dikunci baik-baik. Insya Allah barang-barangnya taruh aja di situ, nggak usah dibawa semua uangnya, aman. Hotel ini, apartemen ini ada penjaganya, ya. Boleh kalau tidak berani bawa kuncinya, boleh dititip, tapi baiknya dibawa aja, karena ada tas, ya. Kemudian sekamar juga kan satu bis aja sama-sama. Nah, itu satu. Yang kedua, tadi banyak cerita tentang pakaian ihram yang laki-laki. Saya sedikit nambahkan untuk perempuan, ya. Yang perempuan, saya perhatikan dari perjalanan kemarin, mohon maaf, terutama yang nenek-nenek, ya. Ihramnya wanita itu, kalau dalam semua mazhab, yang terlihat hanya wajah dengan telapak tangan, maka kaki otomatis juga harus tertutup. Nah, ini banyak kemarin yang jalan ke sana kemari warawiri dilepas kaos kakinya. Dimanasikan saya selalu bilang bahwa untuk ibu-ibu seret kaos kaki yang banyak. Jadi jangan pernah lepaskan kaos kaki yang begitu saja, kecuali dilepas untuk berwudu. Setelah itu pakai lagi, ya ibu-ibu. Terus yang kedua, maaf, pakaiannya ibu-ibu jangan sama laki-laki, ya. Apalagi di orang Arab, adanya orang orang Arab itu aib kalau ada perempuan yang memakai pakaian sama dengan pakaiannya laki-laki. Apa maksud saya? Jangan kita pakai celana kalau perempuan, pakai gamis aja yang panjang.
Kalau toh pakai celana dalaman saja, luarnya tetap gamis. Kalau beraktivitas kemana-mana nanti jalan, jangan pernah ada ibu-ibu yang keluar dari kamar nanti hotel ke restoran nanti. Kalau di sana misalnya, kalau di sini masih oke karena masih kita semua. Kalau di sana di restoran kita di hotel, terus keluar hanya pakai celana panjang, jangan kaget kalau diomelin sama orang Arab, karena itu aib buat orang Arab. Ya, jadi ada adat-adat kita, makanya di manasik itu kita ada khusus kemarin kan, kita ada tema khusus tentang bab etika, termasuk berpakaian, termasuk sulit dan sebagainya sudah disampaikan. Nah itu yang perlu saya tambahkan sedikit ya. Jadi tolong ibu-ibu kalau pakai ihramnya, kalau tuh pakai celana dalam celana yang panjang, tapi luarannya tetap panjang ya, gamis saja itu lebih bagus. Nah kemudian terutama yang kaki itu dijaga ya. Nah terus yang ketiga, jangan lupa kalau tadi cuma baju seragam batik dengan hijau yang dibawa, bawalah apa namanya pelindung wajah, tapi tidak dipakai dulu ya. Nanti dipakainya pasca kita tahallul awal, setelah kita berganti pakaian untuk menunggu hari tasyrik itu 10, 11, 12 itu sangat membantu. Misalnya hand body, kemudian apa namanya sunscreen ya, supaya pelindung daripada sengatan panas matahari 48 derajat ya. Jadi itu jangan lupa dibawa itu perlengkapan seperti itu ya, ibu. Itu menjadi apa namanya hal yang sangat pokok. Nah kemudian yang kedua, tadi Ustaz Farudin menyinggung bahwa kita kurang tidur nanti. Yes, bahasanya itu dalam perjalanan di Mina nanti tidurnya kita tidur ayam. Nah, ada satu sunnah Rasul. Nah ini ya. Insya Allah kalau sunnah Rasul itu kita lakukan, insya Allah walaupun singkat, kualitas tidurnya itu insya Allah bagus. Ada sunnah tidur namanya tidur kailulah. Ya, kata Rasulullah SAW, kailu fa inna syaitana la taqilu. Kata Rasulullah, tidur kailulah lah, karena setan itu tidak pernah tidur kailulah. Nah, lagi-lagi kita supaya tidak sama dengan perbuatan kita dengan setan. Nah, di Mina kan kita mau seperti itu. Apa itu tidur kailulah? Nah, tidur kailulah kita di tenda nanti. Nabi membedakan. Nabi itu kalau di musim panas tidur kailulahnya itu sebelum duhur. Tapi kalau musim dingin tidur kailulahnya pada duhur. Jadi kailulah itu tidur siang sedikit, tapi harus disertai dengan niat. Nah itu yang sering saya pakai. Saya pakai kalau sudah di situ, walaupun sejenak 2-3 menit, akan sama kualitas tidurnya itu kita tidur setengah jam. Tapi didahului dulu, saya berniat tidur kailulah sunnah karena Allah Ta'ala. Nah, itu namanya tidur apa? Tidur kailulah. Jadi itu jadi pakai kalau siang nanti di Mina, di Arafah atau apa, Bapak Ibu berniat melaksanakan sunnah Rasul. Melaksanakan sunnah Rasul dapat pahala atau tidak? Dapat. Nah, ya kan? Tambah lagi ilmu kita. Nah, itu yang paling pokok. Kemudian nanti yang inti ketika kita dari Mina, kita akan tarbiyah besok. Ya. Setelah malam pada Isya itu kita biasanya pelan-pelan menuju ke Arafah. Nah, ketika di bis bapak-bapak, ibu-ibu dalam perjalanan Arafah Mina, kalau ngantuk atau tidak ngantuk, usahakan tidur sebisanya tidur. Saya malah kalau di bis teriak, ayo tidur, sebisanya tidur. Kalau susah tidur, niatkan ya Allah berikan saya tidur sebentar, tidur saja. Kenapa? Tadi Ustaz Farudin sudah menyampaikan, nanti kalau kita sampai jam 12-an itu, kemudian kita akan suruh tidur lagi supaya bugar sedikit. Nah, jadi memakai tidur, jangan bercerita aja terus, jangan bercerita. Bolehlah sekali-kali video perjalanan itu boleh. Setelah itu tidur,
Karena saya sudah jelasin ya, di manasik pernah saya jelasin, masih ingat nggak? Perbedaan ada namanya istilah, ada tahajud, ada qiyamul lail. Masih ingat nggak? Apalagi perbedaannya qiyamul lail dan tahajud? Perbedaannya itu ada pada tidur. Singkat, nah, yang lupa saya ulangi. Nah, yang lupa ya, saya ulangi. Kalau perbedaannya antara qiyamul lail dan tahajud dalam fikih, ya, kalau qiyamul lail itu salat sunnah yang dilakukan setelah salat isya dan setelah ba'diyahnya isya, langsung dilakukan tanpa didahului oleh tidur sedikit pun pada malam hari. Maka itu namanya qiyamul lail. Contoh, salat sunnah tarawih. Salat sunnah tarawih itu masuk dalam kategori qiyamul lail. Makanya hadis Nabi hanya mengatakan mengkama Ramadan. Siapa yang menghidupkan salat qiyamul lail bulan Ramadan masuk dalam tarawih. Karena dilakukan langsung setelah salat isya, kemudian ba'diyah isya, kemudian langsung melaksanakan tarawih tanpa jadwal itu. Nah, kalau salat malam tahajud itu didahului dulu dengan salat isya, kemudian ba'diyahnya, lalu kemudian kita tidur sebentar. Kita tidur sebentar. Kalau penting sudah pernah tidur, bangun di awal sepertiga malam, maka apapun salat yang kita lakukan, itulah yang disebut semua masuk kategori tahajud. Makanya tadi sesuatu ini dari awal, kalau sudah lebih, saya tambahkan lagi tidur. Kan kita sudah salat isya. Nah, supaya nanti lebih sempurna pahala tahajud kita ketika kita di padang Arafah nanti. Nah, setelah itu jangan lupa malam Arafah adalah salah satu malam yang sangat mulia. Satu, karena dia 10 Zulhijjah, awal 10 Zulhijjah, saya pernah jelaskan di sini pada salat itu. Kemudian malam Arafah itu adalah malam yang sangat utama, identik dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Doa apa lagi yang diperbanyak dibaca malam Arafah? Masih ingat doa apa yang diperbanyak? Yang masih saya pernah sampaikan? Apa doanya? Masih ingat? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya Nabi Adam dan istrinya itu dalam riwayat terjadi disampaikan oleh Nabi Adam dan istrinya itu pada malam ke-9 itu. Makanya diidentikan dengan malam pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dihafalin lagi itu ya. Apalagi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Malam Arafah setelah kita tahajud atau sebelum tahajud, perbanyak baca. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Sehingga tiba puncaknya di Arafah, kita tinggal berdoa banyak-banyak. Nanti juga saya sudah siapkan konsep doa itu sebelum Bapak Ibu sendiri melaksanakan doa. Setelah saya khatib, kemudian dipimpin Ustaz Fahrudin nanti sholat. Setelah doa bersama, terakhir itu saya akan ambil alih doa yang seperti yang disampaikan Ustaz Fahrudin. Bapak Ibu tinggal mengaminkan saja. Nah, setelah itu baru kemudian Bapak Ibu kemudian berdoa masing-masing sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kemudian dari Arafah menuju kita Musdalifah, ya. Saya tambahkan aja. Kita ada yang bertanya kemarin, yang dibaca di manasik katanya di Musdalifah di situ kalau sunnahnya di situ kita jamak takhir. Yes, benar. Nah, tapi itu kalau normal, karena kondisinya kita biasanya kita pada maghrib pada isya itu sudah siap berangkat, jadi kita masih melaksanakan salat maghrib di situ. Akhirnya kita ngambil jamak takdim, bukan jamak takhir. Di mana kita jamak takdimnya? Maghrib dan isya di Arafah. Setelah Arafah, kita salat jamak takdim maghrib isya, barulah kita menunggu kapan dipanggil bis kita.
Nah, menuju ke tempat rehatnya bis untuk masuk ke dalam Musdalifah. Nah, kalau sudah masuk dalam Musdalifah, barulah nanti diingatkan, barulah semua bapak ibu di situ sekedar berniat tadi, saya berniat mabit di Musdalifah karena Allah. Setelah itu masuk ke dalam Mina. Jam berapapun mudah-mudahan seperti yang disampaikan Ustaz Fardin beberapa tahun ini, alhamdulillah selalu lancar dan kita dimudahkan dilancarkan oleh Allah. Sehingga tidak ada kendala apapun, kita sampai di Mina cepat seperti biasa, sehingga proses pelaksanaan kita melontar jamrah akabah juga cepat selesai. Nah, setelah itu kita bercukur untuk tahallul awal. Yang tadi ada dua, ada muhallikin, ada mufassirin. Kalau itu pilihan untuk laki-laki. Kalau perempuan tidak ada pilihan. Hanya satu kalau perempuan. Hanya mufassirin, hanya digunting saja. Dan sampai ada ibu menyiapkan juga alat cukur mau botakin juga kepalanya. Ibu-ibu tidak ada. Ya, yang laki-laki aja ya. Mau didoakan Rasulullah 4 kali amin, botak. Kalau mau sekali cukup dengan digunting. Tapi saran saya ulangi seperti kata Ustaz Fardin, karena bapak yang pertama haji, alhamdulillah yang paling terbaik, yang Rasulullah 4 kali secara khusus mendoakan supaya diampuni dosanya yang membotaki kepalanya. Kemarin saya juga sudah bahas apa hakikat dan filosofi ketika kita kenapa harus mencukur rambut itu. Nah, cuman satu, kalau bapak berniat membotak, jangan sampai ikut menggunting dulu. Misalnya dalam perjalanan sudah saya melontar, ada orang menggunting, saya gunting dulu, baru habis itu ikut botak. Yang botaknya sudah tidak dihitung, ya? Dari hitung sudah yang botaknya itu, jadi yang dihitung guntingnya. Jadi kalau memang niat bapak-bapak mau botak, Ustaz, saya nanti di kemah aja nanti botak, karena kita kemah kalau botak itu di kemah. Ya, di sekitar tempat sampah itu saya lihat banyak, kamar saya juga tadi saya lihat sudah beli alat itu. Ya, tinggal cukur gitu. Ya, jadi kalau niat botak, jangan ikut-ikutan ada orang gunting ikut. Karena kalau sudah gunting, tidak ada sudah artinya botak itu. Tidak masuk sudah dalam doanya Nabi yang 4 kali. Ya, oke ya bapak-bapak ya. Baik. Terus lanjut. Pelontaran. Ya. Di pelontaran hari tasbih, ya Bapak Ibu, selalu tunggu arahan dan komando dari kami. Kalau biasanya kami itu, nah ini yang paling sering, maaf ya, kami kalau sudah bangun itu malam-malam, biasanya saya menjamin, sholat bangun, ya. Kalau sudah dibangunin, kalau kami bilang setengah jam lagi, tidak pernah kami bilang 5 menit, selalu setengah jam. Setengah jam sudah kumpul di titik kumpul, misalnya pintu belakang atau pintu depan, kami tahu. Maka ibu bapak jangan setengah jam baru gerak, mau ke WC, mau ke ini. Setengah jam itu adalah waktu untuk bapak ibu cepat, yang mau ke toilet, yang mau apa, supaya tidak ada yang ketinggalan. Sering gara-gara diberi waktu setengah jam, duduk aja, ngopi aja dulu, masih sibuk dengan makanan dan sebagainya. Giliran sudah mau gerak, izin Ustaz baru mau ke toilet. Nah, jadi maksudnya setengah jam itu bapak ibu sudah siap. Nah, karena kita berkejar dengan waktu. Karena di sana di Mina itu bayangin kalau 3.500.000 orang, hitungan kita salah hitungan bisa bersebel dengan orang. Jangan bapak mau selalu ditunggu atau ibu mau ditunggu. Kalau kita posisi seperti itu, kalau kita bilang setengah jam, sebelum setengah jam bapak ibu sudah siap. Biasanya kalau Pak Rudin sudah keluar itu, jalan sudah itu. Ya. Nah, jadi bapak-bapak akan ketinggalan dalam pelontaran ya. Jadi mohon nanti kerjasamanya, kalau kita bilang setengah jam, sebelum setengah jam itu bapak ibu sudah siap segalanya. Nah, kemudian kita nanti mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang emergensi seperti tahun lalu. Insya Allah kita niatkan tahun ini di Mina Napar Sani. Kan ada di Mina itu ada Napar awal, ada Napar Sani. Kalau Napar awal hari tasrik hanya 2 hari, kalau Napar Sani 3 hari. Ya. Nah tahun lalu
kita merubah niat karena emergensi tahun lalu WC panas yang luar biasa, pokoknya ini semua kabur semua. Akhirnya kita tanazul dari nampak sani jadi nampak awal. Mudah-mudahan tahun ini tidak lancar-lancar aja. Jadi kita sampai hari ke-13 insya Allah berada di Mina menyelesaikan tugas itu. Selesai pagi-pagi itu kita pulang. Nah, seperti yang kata Ustaz Baruddin, malamnya kita pergi melaksanakan tawaf haji dan sa'i. Nah, karena kita mau tahlul awal tadi. Nah, selesai tahlul awal, selesai tawaf dan sa'i kita, berarti kita sudah tahallul sani. Sudah bergelar buang ngaji. Sudah buang ngaji. Ya, buang ngaji. Nah, sudah mulai saling panggil ngaji. Kalau orang Bugis ada tradisi yang dibilang Pak Bahrudin itu, ya, Mapotompo. Kenapa Mapotompo? Dia nak di tompo ni, dia pernah kurang Mapotompo. Kalau kurang Mapotompo, apa sih tompo ni? Itu tradisi ya, sunnah, dan biasanya orang-orang Bugis saja yang biasa melakukan itu. Ya. Makanya Ustaz Bahrudin menunjuk saya tadi, karena kebetulan saya negerinya dari negeri Belanda. Ya, dari Sulawesi ya. Oke. Kemudian ada satu saya ingat, nanti kita lupa sampaikan. Di Hotel Zamzam tadi diceritakan tanggal 15 kita Hotel Zamzam. Ya, tentang salat. Nanti kalau di sini kan ada beberapa yang saya tanya, Ustaz, kapan kita salat di Masjidil Haram? Kita selalu bilang di sini memang kita desain, kenapa kita ngambil terakhir itu supaya kita lebih fit untuk yang puncak Arafah Musdalifah Mina. Nah, nanti di sana kalau Bapak Ibu malah malas datang ke Masjid Haram, sudah di hotelnya di situ, jangan marah kalau kamu malah omelin ya. Begini kok di sini aja nggak ke masjid. Nah, kalau di sana, giliran kami akan ngomeli bapak-bapak ibu-ibu kalau sudah di sana malah malas ke masjid. Nah, dan ada kelakuan, banyak jemaah ada kelakuan, saking malasnya, ya. Karena di Hotel Zamzam itu kalau dalam kamar itu nyambung, ada mic masuk dalam kamar. Jadi kamar azan, salat ada di situ. Akhirnya beristihad sendiri. Apa istihadnya? Aku di kamar aja dia ikut imam katanya salat. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Karena dilihat orang katanya di jalan kok itu tidak nyambung saatnya. Jadi Bapak Ibu tetap walau dengar itu hanya panggilan, seruan, tetap turun ke bawah untuk ikut melaksanakan salat. Apalagi yang ibu-ibu. Ibu-ibu itu paling nyaman karena tidak berlaku aturan harus pakai ihram masuk. Jadi ibu bisa tetap selalu di depan Baitullah. Kalau laki-laki harus kalau mau masuk di depan Ka'bah harus pakai ihram. Nah, kalau tidak, kalau kita pakai baju begini, paling di lantai 1, lantai 2 bisa masuk. Bisa sudah. Iya. Pakai geser untuk tawaf sa'i kan? Tawaf sa'i ya, tapi kalau sudah untuk salat itu ada hari berikutnya. Ya mudah-mudahan setelah haji dan kita dibebaskan turun, jadi aman kita ya. Nah, mudah-mudahan. Jadi tidak lagi selalu bohong-bohongan kita pakai pakai ihram. Tahun 2022 kita turun tawaf itu bohong-bohongan. Jadi pakai ihram kita pakai celanaan semua di dalam. Karena aturannya seperti itu ya. Nah, saya kira itu tambahan sedikit dari saya tentang prosesi pelaksanaan ibadah kita. Saya kira lengkap. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silahkan bisa dijawab oleh kami. Boleh bertanya apapun, serangkaian dengan pelaksanaan ibadah haji itu untuk kesempurnaan kita semua. Terakhir saya ingin supaya lebih kenal kita ya. Kita absen dulu. Mohon maaf, sesuatu ini kita absen ya. Mohon maaf yang dari Bontang, berdiri semua dulu dari Bontang, kami belum kenal semua. Berapa orang? 19 ya, berdiri dulu yang kenal teman-teman. 19 orang ya, berapa Pak? 19 ya. Kurang 2, 17 berarti ya. Ini berapa yang hadir Bontang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mana yang 6 orang? Nggak hadir ya? Oh di kamar. Nah ini yang bisa salah misinformasi gitu ya. Tolong yang tidak masuk di kamar, tolong diinfokan ya. Karena sering gitu, karena miskomunikasi tidak pernah disampaikan. Ya oke, terima kasih. Ya, ini teman-teman kita dari Bontang semua ya. Oke silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mohon maaf. Selanjutnya teman-teman dari Pasir. Ayo silakan berdiri. Berapa orang dari Pasir?
8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Nah, YouTuber kita juga orang pasir loh. Ada YouTubernya hebat loh, orang pasir YouTuber. Ya, ini teman-teman kita ya Pak ya, dari pasir. Jadi kalau Bapak Ibu ada kegiatan ke pasir, mampirlah di pasir ya. Oke, silakan, terima kasih banyak. Yang dari Tarakan, mana dari Tarakan? Ada Tarakan. Nah, 2 orang dari Tarakan. Ini teman kita dari Tarakan ini 2 orang. Alhamdulillah, yang mau ke Tarakan jalan-jalan, apalagi kalau cuma mau makan ikan katanya ke Tarakan, silahkan. Yang penting jangan pesawatnya katanya ditanggung. Ikannya gratis. Bosnya Empang itu. Terus yang dari Nunukan? Nunukan? Mana 2 orang? Silahkan berdiri dulu, Nunukan. Oh, ada 1 sih. Oh, ini Nunukan ya. Yang 1 itu bukan dari Nunukan, Sandakan ya. Jadi kita ini begini-gini rela ada orang Malaysia. Oh, itu di belakang, itu ibunya di belakang itu. Oh, ibunya orang Sandakan lah. Nanti kalau sampai di Samarinda minta kirimnya aja Milo ya. Yang dari Palopo 2 orang suami istri, silakan Pak. Mana ibunya? Ini Palopo suami istri. Ya, itu ibunya. Nah, kalau Palopo ini terkenal dengan kapurung. Ya, ibu siapa suka makan kapurung? Nah, jagonya itu kalau mau makan kapurung, nah ibu itu tanya itu. Kapurung atau durian Palopo. Dari Riau tadi Tetilahan. Nah, beliau dari Riau, mana istrinya? Nah, ini jauh-jauh kita kalau ada ke Sumatera, Bapak Ibu ya. Oke, baik, terima kasih. Yang lainnya Samarinda semua ya? Alhamdulillah. Bengalon, ada Bengalon. Nah, mana Bengalon? Silakan berdiri Bengalon. Bengalon berdiri. Nah, 1 Bengalon, 2, 3, 4 berdiri. Cuma berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bengalon ya. Alhamdulillah Bengalon. Bengalon ini oleh-olehnya apa ya? Apa namanya itu? Bagabus. Yang dendeng rusa ya? Dendeng rusa ya? Payo apa? Bagabus. Payo. Nanti insya Allah di film kita dendeng payo dari Bengalon ya. Terima kasih. Dari mana lagi yang jauh? Kutai Barat. Kutai Barat, nenek. Nah, nenek itu Kutai Barat. Di mana Kutai Barat, Nek? Ulung Iram, Masya Allah, Ulung Iram jauhnya, Ulung Iram ya. Jauh itu ya, naik kapal siang semalam kan? Brau, mana Brau? Oh, Brau. 1 orang ya? 1 orang aja, ada juga dari Brau ya. Sangatta berapa orang? Diri. Oh, 2 orang, 3 orang ya, 3 orang Sangatta. Alhamdulillah. Balikpapan? Balikpapan, itu ada beliau, 2 orang juga Balikpapan. 3. Tanjung Selor. Mana Tanjung Selor? Oh, Tanjung Selor ya? Oh, Tanjung Selor. Oh, ya, sama-sama rendah. Alhamdulillah. Rupanya hampir seluruh Kaltim ada ya? Alhamdulillah. Betul-betul. Hah? Wahau, mana Wahau? Oh, ada Wahau. Masya Allah. Komplit. Ibu Wahau juga? Wih, banyak ya Wahau ya. Bengguring mana Bengguring? Bengguring yang berdiri. Ya, Alhamdulillah. Berarti Arrehla ini murni Kalimantan Timur. Ya, Kalimantan Timur Kaltara ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Saya kira jadi kenapa sengaja saya minta perkenalan ini, bahwa kembali saya ulangi di ceramah saya beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa kita ini berangkat haji wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dalam Al-Qur'an, berbekallah. Nah, kata para ulama, bekal di situ yang paling utama adalah teman. Jadi kita semua karena sudah berangkat ini, maka kita semua bersaudara. Alhamdulillah, hajilah yang mempersaudarakan kita semua. Jadi tidak ada gap antara luar kota dengan kota, semua kita bersaudara. Insya Allah sepulang haji nanti akan semakin akrab kita nanti. Ya. Jangan nanti ada yang keluar dari grup, karena di grup nanti itulah kalau sudah pulang baru dibuka itu bebas, baru pada ceritaan bercandaan nanti di situ ya. Saling berdoakan nanti di situ ya. Pak Tejo, siap Pak Tejo? Alhamdulillah. Saya kira itu tambahan mungkin dari saya.
Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.